presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Icang, Bu Ivon, Bu Kom, Prof. Eti, Pak Willy, Riyatno. Selamat siang. Mata tidak Oke. berjumpa. Kita mulai ya Pak Ari ya. Baik, Prof. Oke, silakan. Mari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Profesor Dr. Icang D. Gunawan, AK MBA, selaku Ketua Sidang Proposal pada hari ini. Yang saya hormati Dr. Murtanto, AK MSICA, selaku Promotor. Yang saya hormati Dr. Muhammad Nuryatno, AK CA, selaku Co-Promotor. Yang saya hormati Dr. Regina J. Arsah, AK MSICA, selaku Promotor. Yang saya hormati Profesor Dr. Eti Murwaningsari, AK MMCA, selaku Penguji 1. Yang saya hormati Profesor Dr. Willy Arafah, AK MMCA, selaku Penguji 2. Yang saya hormati Ibu Dr. Komsiah, AK MMCA, selaku Penguji 3. Yang saya hormati Ibu Dr. Ivon Agustin, CMA, selaku Penguji 4. Ya. Baik. Pada hari ini kami susun bersama dengan promotor dan kopromotor 1 dan 2 yang berjudul Pengaruh Bisnis Strategi Corporate Social Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi terhadap corporate reputation serta implikasinya pada return saham. Mohon maaf Mbak Wiji, bisa ditampilkan PPT-nya. Bapak yang menampilkan Pak PPT-nya. Oh, saya aja, baik. Iya. Izin share Bapak Ibu. Respon kayaknya tuh Pak Ari. Diklik dulu Pak Ari, tadi ya, diklik dulu, baru Baik. masuk Zoom. Ya Pak, sudah Pak, maaf. Ini Pak. Mohon maaf, ini agak ada perubahan tampilan. Baik. Belum tampil belum? Belum ya? Belum, karena tadi nggak dibuka dulu, jadi Zoom-nya nggak. Buka dulu, baru masuk ke share screen, baru klik. Ya baik Pak.
Kelihatan Bapak Ibu? Mohon maaf. Ya, sudah kelihatan. Ya, mohon maaf, agak ketik ini nih, keangkat ininya, judulnya. Baik, langsung saja. Tadi judul yang coba saya usulkan dalam proposal disertasi ini adalah, saya ulangi lagi, pengaruh bisnis strategi corporate social performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi terhadap corporate reputation serta implikasinya pada return saham. Fenomena dari penelitian ini berdasarkan pengamatan 5 tahun terakhir ditemukan berdasarkan observasi data yang coba kami lakukan. Di sini ada pergerakan nilai return saham. Saya ambil 30 sampel perusahaan non keuangan di BEI yang cenderung memperlihatkan kondisi naik turun setiap tahunnya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami nilai return saham negatif. Di sini saya coba menginventarisir bahwa dari 30 sampel perusahaan non keuangan yang coba kami amati, di sini ada 15 perusahaan yang nilai rata-rata return saham ekspektasinya, nilai return saham ekspektasinya bernilai negatif. Ada 15 perusahaan, itu CST, AMG, CAS, CTRA, DSNG, GGRM, HMSP, JSMR, LPPF, NRCA, PTPP, SMSM, SSMS, TSPC, dan Untera. Lalu ada juga 10 perusahaan yang memiliki return saham ekspektasi di bawah 10% selama 5 tahun yang coba saya amati dari tahun 2015 sampai 2019. Ada 10 perusahaan yang nilai return sahamnya di bawah 10%. Ini AALI dan seterusnya mungkin ya Bapak Ibu. Lalu saya mencoba membuat grafik dalam bentuk diagram seperti ini agar dapat melihat bagaimana kondisi nilai return saham dari 30 sampel yang coba kami observasi. Terlihat jelas di sini bahwa kondisinya itu memang cenderung naik turun, bahkan ada beberapa perusahaan yang nilainya itu sangat besar persentase negatifnya. Nah, berdasarkan fenomena dan observasi sementara yang sudah dilakukan, motivasi penelitian yang coba saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa variabel yang bisa, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari perihal tersebut adalah bisnis strategi terhadap corporate reputation. Di sini judul yang coba saya gagas adalah implikasi langsungnya terhadap return saham. Jadi kami di sini meneliti bagaimana citra perusahaan atau corporate reputation terhadap return saham, gambarannya seperti apa. Jadi di sini mencoba menguji terlebih dahulu bisnis strategi terhadap citra perusahaan atau corporate reputation. Lalu faktor yang memang bisa menjadi tolak ukur lainnya adalah corporate social performance. Corporate social performance ini adalah kinerja dari kegiatan CSR. Bagaimana pengaruhnya terhadap corporate reputation. Lalu ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kedua pengaruh di atas yang tadi, yaitu competitive advantage, bagaimana memoderasi pengaruh bisnis strategi terhadap corporate reputation. Lalu competitive advantage, bagaimana mempengaruhi corporate social performance terhadap corporate reputation. Baru bisa dilihat gambaran ya bagaimana corporate reputation implikasinya atau pengaruhnya terhadap return saham.
faktor-faktor di atas di sini masih jarang berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan atau sudah saya pengamatan yang sudah saya lakukan dari berbagai jurnal nasional maupun internasional, masih jarang ditemukan pengaruh langsung dari variabel-variabel yang saya sebut di atas, dari faktor-faktor yang saya sebut di atas. Bahkan ada beberapa yang memang belum diketemukan. Contoh seperti bagaimana competitive advantage bisa memoderasi pengaruh bisnis strategi terhadap corporate reputation, lalu juga bagaimana competitive advantage bisa memoderasi pengaruh CSP terhadap corporate reputation. Rumusan masalah dalam usulan penelitian ini yang coba kami usulkan adalah bagaimana bisnis strategi berpengaruh terhadap corporate reputation, bagaimana corporate social performance berpengaruh terhadap corporate reputation, bagaimana competitive advantage memoderasi bisnis strategi terhadap corporate reputation, bagaimana competitive advantage memoderasi corporate social performance terhadap corporate reputation, lalu bagaimana corporate reputation implikasinya terhadap return saham. Signifikansi dari penelitian ini adalah terletak pada variabel CSP, di mana pengukuran sebelumnya yang dilakukan oleh Fu et al. Tahun 2012 menjelaskan bahwa CSP bisa diukur melalui 6 komponen, yaitu Government Responsibility Performance dengan proksi pengukuran GORP dan seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya lewati saja cara perhitungannya. Saya sebutkan langsung komponennya saja. Ada 6 komponen. Yang kedua itu Employer Responsibility, Supplier Responsibility Performance, Consumer Responsibility Performance, Financial Institution Responsibility Performance, Social Welfare Responsibility Performance. Dari 6 komponen ini nantinya akan dijumlahkan, digabung, lalu dibagi 6 sehingga didapatlah nilai CSP dari tiap-tiap perusahaan. Begitu menurut pengukuran Fu et al. Tahun 2012. Nah, di sini dalam usulan penelitian ini saya coba atau kami coba menambahkan 2 komponen yang baru, yaitu Environmental Responsibility Performance dan Teknologi Information. Nanti dari ke-8 komponen ini keseluruhannya akan digabung dan dibagi 8 sehingga didapatkanlah nilai CSP secara keseluruhan. Alasan saya atau alasan kenapa ada penambahan 2 komponen, yaitu ENRP dan TI, Teknologi Information, merujuk pada penjelasan Hansen and Mowen tahun 2015, lalu Mariani dan Suryani 2018, yang menjelaskan bahwa biaya lingkungan mencakup biaya yang berhubungan dengan pengurangan proses produksi pada lingkungan internal dan eksternal dalam upaya mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan atas kegiatan produksi yang dilakukan. Nah, biaya pengungkapan biaya lingkungan ini memberikan informasi terkait pendistribusian biaya lingkungan yang bermanfaat untuk perbaikan dan pengendalian kinerja lingkungan. Maka dengan demikian biaya lingkungan yang sudah dikeluarkan bisa menjadi satu hal yang penilaian positif yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Itu untuk untuk alasan kenapa menambahkan komponen Environmental Responsibility Performance dalam pengukuran CSP ini. Lalu ada penambahan komponen Teknologi Information. Nah, ini merujuk pada penjelasan dari Jeff 1986 serta Paget
Paget dan Galan tahun 2010, di mana Jeff dan Paget ini menjelaskan bahwa pengembangan teknologi dapat meningkatkan proses produksi dan membuatnya lebih efektif, sehingga juga dapat mengurangi jumlah energi yang dikonsumsi perusahaan. Nah, dari kegiatan ini maka mampu menumbuhkan nilai positif antara investasi pengembangan teknologi dengan nilai perusahaan atau dengan reputasi perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah Paget and Galan menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan yang memiliki kepentingan komersil dalam kaitannya dengan penelitian ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Jadi di sini Paget dan Galan menekankan pada bidang teknologi bahwa penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi memberi kesempatan pada perusahaan untuk mengembangkan produk dan proses produksi yang lebih baik serta inovasi penjualan yang efektif. Tentunya dari hasil pengembangan dan teknologi ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah produk yang ramah lingkungan. Teori yang melatar belakangi penelitian ini ada 5 teori yang coba kami gagas, yaitu teori stakeholder dari Donaldson and Davis yang memiliki keterkaitan pada variabel return saham, lalu teori akuntansi positif menurut Watts and Zimmerman 1989 yang memiliki keterkaitan pada return saham dan bisnis strategi, lalu teori stakeholders menurut Roberts 1992 yang memiliki keterkaitan pada variabel CSP, lalu teori research based theory yang memiliki keterkaitan terhadap variabel competitive advantage menurut Bontis et al. Tahun 2000, dan yang terakhir adalah signaling theory menurut Ross 1977 yang memiliki keterkaitan pada variabel corporate reputation. Hipotesis yang coba kami usung dalam usulan penelitian ini yaitu bisnis strategi berpengaruh positif terhadap corporate reputation, corporate social performance berpengaruh positif terhadap corporate reputation, competitive advantage mempengaruhi competitive advantage memoderasi pengaruh bisnis strategi terhadap corporate reputation. Dan yang terakhir, competitive advantage memoderasi pengaruh CSP terhadap corporate reputation. Dalam penelitian ini kami coba mengusung 2 model penelitian. Yang model pertama ini untuk menjawab hipotesis. Model kedua ini adalah untuk melihat bagaimana implikasi citra perusahaan atau corporate reputation terhadap nilai return saham. Hipotesisnya nggak ada. Berikut adalah pengukuran masing-masing variabel. Untuk variabel corporate reputation, ini saya merujuk pada pengukuran Black et al. Lalu bisnis strategi ini merujuk pada pengukuran yang dikembangkan oleh Bentley, Goody et al. Tahun 2017, di mana dalam bisnis strategi ini nantinya ada 6 komponen. Dari 6 komponen ini akan dilakukan pemeringkatan berdasarkan perusahaan dan tahun dengan komposisi skor dan perhitungan strategi menggunakan konsep quintile. Nantinya akan tiap-tiap perusahaan memiliki masing-masing nilai strategi bisnis yang merujuk pada pengembangan atau konsep tipologi dari Miles and Snow yang menjelaskan bahwa strategi bisnis itu ada 4 jenis, yaitu reaktor, defender, analyzer, dan prospektor. Jadi berdasarkan pemeringkatan kuintil ini akan terlihat
perusahaan-perusahaan yang diteliti lebih mengacu menggunakan strategi yang mana. Lalu variabel berikutnya yaitu competitive advantage. Di sini pengukuran competitive advantage berdasarkan pada referensi jurnal Tang and Liu tahun 2010 dan Chen 2005. Nah, di variabel competitive advantage ini nantinya dari 3 komponen akan digabung menjadi satu, lalu kemudian dibagi 3 sehingga didapatkanlah satu nilai competitive advantage yang utuh. Dan pengukuran berikutnya itu untuk melihat bagaimana implikasi terhadap nilai return saham. Pengukuran return saham yang kami kembangkan di sini adalah pengukuran berdasarkan konsep dari Brown and Warner tahun 1985 yang melihat nilai return saham berdasarkan pada nilai ekspektasian return saham, yaitu dengan cara melakukan perhitungan regresi nilai return saham tersebut. Dan digunakan pula dalam penelitian ini adalah variabel kontrol yang fungsinya adalah untuk meningkatkan, diharapkan mampu meningkatkan hasil penelitian menjadi lebih baik. Metodologi penelitian. Populasi yang ada dalam penelitian ini menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 410 perusahaan non-keuangan dari tahun 2015 sampai 2019. Sampel yang coba diambil yaitu menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi. Analisis datanya menggunakan statistik deskriptif dengan estimasi model regresi data panel, yang kemudian dilakukan pemilihan model regresi data panel, lalu dilakukanlah analisis regresi data panel dari 2 model yang coba diusung. Sehingga nantinya baru dilakukan uji hipotesis yang menggunakan alat analisis atau program statistik Ifuse. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon arahan dan masukan dari para Dewan Penguji sekalian. Terima kasih. Oke, Pak Hari, terima kasih ya. Baik, Prof. Sekarang giliran pertanyaan. Silakan Prof. Eti AKMM Indonesia. Terima kasih Prof. Icang selaku Ketua Sidang. Pak Ari, Ya, selamat. Ya, Sudah berani maju ke proposal. Iya, Prof. Namun ya biasa ya Pak ya, banyak ini ya. Iya, Prof. Masukan-masukan ya Baik, Prof. untuk mempertajam. Pertama Pak, bab 1. Baik, Prof. Ya, itu ditambah identifikasi masalah. Oh iya, baik, Prof. Terus sistematikanya itu ringkas saja Pak. Jangan panjang-panjang seperti itu, ya. Baik, Prof. Ya. Bab 2. Kaitkan teori akuntansi positif itu dengan variabel apa, Pak? Di penelitian Pak Ari ini. Baik, Prof. Apa, Pak? Akuntansi positif, sebentar, Prof. Akuntansi positif di sini memiliki keterkaitan pada variabel return saham. Kenapa variabel return saham? Karena di sini bagaimana manajer mampu memilih kebijakan-kebijakan yang tepat agar mampu meningkatkan nilai return saham secara berkelanjutan. Seperti itu, Prof. Alasannya, Prof. Ini agak kurang tepat ya, Pak ya. Nanti coba dipertajam lagi ya, Pak. Oh iya, Prof. Baik, Prof. Ya.
Terus di bab 2, Pak, Bapak signifikansinya udah ada. Ya, baik. Prof. Cuman belum ada pembahasannya, Pak. Ya, pembahasannya yang lama tadi kan 6, terus ditambah 2, 8, itu kasih argumen, Pak. Ya, yang lama tuh kenapa? Oh ya, baik, Prof. Bapak harus nambah, kekurangannya apa? Terus Ya, kemudian terus ditambah itu argumennya juga apa? Untuk masing-masing indikatornya. Begitu ya, Pak? baik, Prof. Ya. Terus di penelitian terdahulu juga variabel kontrolnya harus masuk, Pak. Ya, Prof. Baik, Prof. Nah, terus di sini juga kerangka pemikiran. Nah, Baik, Prof. jangan 2 macam, Pak. Cukup digabung 1 aja. Oh ya, baik, Prof. Ya, Baik. bisa. Nanti langsung itu panah ke kanan, terus bawahnya variabel kontrol. Gitu ya, baik, Pak. Baik, Prof. Terus Bapak tadi pengukuran itu rumus corporate social performance itu dibagi 8. Ya kan, Pak? Betul. Iya, terus yang nanti yang lama itu memang dibagi 6 ya, Pak? Iya, Prof. Dibagi 6 dari bonus. Memang dibagi 6. Nah, Iya. terus apa gunanya Bapak nulis tabel 31? Bentar, Prof. Kalau perumusan itu sudah dibagi 8, Pak. Tabel 31 itu kriteria penentuan strategi. Iya. Untuk penggunaan di mana, Pak? Kalau itu untuk variabel yang berbeda, Prof. Mohon maaf. Itu untuk variabel bisnis strategi, bukan corporate social performance. Variabel berbeda. Jadi Bisnis strategi ya? iya, jadi ini fungsinya adalah untuk melihat strategi apa yang dipilih oleh perusahaan. Ya, oke. Nanti kasih masukan. Ya, baik, Prof. Prof. Willy. Oke. Nah, terus persamaan regresinya, Pak, yang dimoderasi di halaman 99. Nah, itu letaknya variabel kontrol tuh jangan di tengah-tengah, Pak. Oh ya, baik, Prof. Ya, di Belakang ya, belakangnya Prof. moderasi. Mohon Iya. maaf. Ya, Prof. Ya. Terus uji beda. Ada lagi uji beda. Nah, uji bedanya dengan jenis industri non kerugian kan. Yang nanti Bapak akan uji beda tuh variabel apa dengan apa? Di sini kami coba melakukan uji beda untuk industrinya, Prof, bukan variabelnya. Jadi kan di sini yang kami teliti itu banyak sektor. Industrinya. Berarti ya, berarti nanti Bapak mencari 2 sampel ya, Pak ya. Sampelnya Ini satunya industrinya non kerugian, non ini keuangan. maksudnya begini, Prof. Mohon maaf, Prof. Izin Ya. menjawab. Jadi di sini sektor yang diteliti itu non perbankan, non keuangan. Non perbankan, ya. Jadi nanti akan ada 7 sektor industri di luar non keuangan yang akan dilihat kondisi. Iya, berarti Pak Ari nanti sampelnya ada 2 klaster ya. Ya. Ya, Prof. Yang satu untuk menguji beda itu ya. Terus tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah untuk ingin melihat bagaimana kondisi atau bagaimana nilai dari masing-masing variabel terhadap tiap-tiap industri. Ingin melihat variabel mana, misalkan bisnis strategi. Bisnis strategi itu ada 4 tipe. Nah, dari 4 tipe ini, masing-masing tiap industri lebih mengarah pada strategi yang mana. Maksudnya untuk melihat kondisi itu, Prof. Ya. Nah,
Itu dituliskan Pak, tujuannya Pak, Oh baik Prof. di uji beda, ya. Baik, Jadi Prof. jelas Bapak tuh maksudnya apa nguji itu. Dan uji beda itu nanti letaknya sebelum sensitivitas Pak. Oh iya baik Prof. Di pengujian ekspansi ya Pak. Iya baik Prof. Perluasan pengujian ya. Baik Prof. Nanti uji beda baru sensitivitas. Begitu. Ya, sukses ya Pak Ari. Ya amin Prof. Ya. Terima kasih Prof. Saya kembalikan ke Prof. Icang. Terima kasih Prof. Icang. Terima kasih Bu Eti. Sekarang giliran Prof. Willy. Silakan Prof. Willy. Baik, terima kasih Prof. Icang, Bu Eti, ada Bu Komsia. Ya. Pak Ari, Sukanya Kandi. Pak. Sukanya Prof. Ya Prof. Yang Prof. Nah, maksudnya kalau sudah nanti proposal ini semangat yang selanjutnya ya, ini Ya. masukkan aja nih. Baik Prof. Pak Ari, yang pertama gini, itu di pembatasan masalah, itu kan ada perusahaan non keuangan, benar Ya, kan? Prof. Mm-mm. Nah, nanti itu tolong dinarasikan lagi. Tujuannya adalah agar investasi meningkat, kemudian terjadi penyerapan tenaga kerja, benar kan? Baik. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Jadi implikasi dari penelitian ini untuk diteliti di perusahaan yang non keuangan itu apa implikasinya? Itu di pembatasan masalah ya. Baik Prof. Terima kasih Prof. Yang kedua, Pak Ari, itu kan perusahaan non keuangan. Apakah itu diambil semua dari 2014 sampai 2018 tanpa ada kategorinya atau gimana? Diambil semua atau gimana? Semua perusahaannya? Ada kategorinya Prof. Dari tahun 2015 sampai 2019. Ya. Ya. Itu kan berdasarkan tahun. Tapi kan perusahaan kan banyak. Ada misalnya berdasarkan jumlah aset, jumlah profit, jumlah tenaga kerja, gitu ya. Nanti itu dinarasikan lagi ya supaya justifikasi untuk mengambil signifikasi penelitian ini jelas gitu. Karena populasi itu kan harus nanti itunya harus mungkin. Itu yang kedua. Kemudian teorinya ya. Coba nanti narasikan lagi sama pemimpin promotor sama promotornya itu grand teorinya dengan mayor dan minor teorinya ya untuk disertasi seperti apa. Baik Prof. Nanti akan dipisahkan lagi. Nah, ini di halaman 67 itu ada penelitian terdahulu, ya kan? Benar kan? Baik. Pak Ari. Ya. Nah, di penelitian terdahulu itu kan ada itu hasilnya apa segala macam itu. Baik Prof. Nah, coba gini, coba ditarik benang merah di halaman 67 itu. Jadi Pak Ari itu nanti dikaitkan dengan penelitian ini, dikaitkan dengan penelitian terdahulu, apa yang mau dibahas, kemudian cari benang merahnya, sehingga ketemu novelty-nya apa, ya. Baik Prof. Nah, novelty-nya apa, kemudian tapi itu harus didukung oleh fakta empirisnya. Sehingga di bab 1 itu kalau saya nanti bisa melanjutkan apa yang disebutkan oleh Prof. Eti, ada Dasein sama Dasolennya. Ya. Nah, kemudian muncul apa? Identifikasi masalah. Jadi sebelum masalah penelitian itu harus ada identifikasi masalah terlebih dahulu, ya. Baik, Prof. Bab 3 lagi nih, itu ada desain penelitian. Saya sedikit koreksi dikit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif, ya, dengan mengambil data sekunder, ya. Baik, Prof. Betul, deskriptifnya itu di kebelakangan saja, kan ini bukan penelitian deskriptif, ya. Baik, kan Prof. dengan menggunakan kuantitatif. Nah, populasi itu nanti yang di bab 3 itu perusahaannya perusahaan apa saja, nanti kan itu berdasarkan purposif. Ya, Prof. Ya kan? Ada purposif kriteria-kriterianya itu. Jadi kan yang 2014 sampai 2018 itu kan tidak diambil semua, benar kan? Dengan kriteria tertentu, ya. Iya, betul, Prof. Nah, ini menjelaskan kenapa alasan untuk mengambil kriteria ini, gitu ya, alasan-alasannya, ya. Oh ya, baik, Prof. Kemudian, nah ini yang selanjutnya, itu ada definisi operasional variabel, ya. Saya lebih cenderung kan itu ada teori yang Pak Ari Eksandi katakan itu di bab 2.
cenderung di definisi operasional variabel itu nyambung dengan apa yang ada di bab 2 itu. Oh, baik, Prof. Sehingga nanti kan ada ada alat ukurnya. Yang terakhir cek daftar pustaka ya sama typo ya. Cek daftar Iya, Prof. pustaka. Mohon maaf, Prof. Nah, Ini ada daftar. Mohon maaf. ya. Ya, baik, Prof. Prof. Icang, saya rasa itu saja. Terima kasih, Prof. Icang. Prof, Sukses ya Pak Ari ya. Terima kasih, Prof. Willy. Sehat selalu. Ya. Terima kasih, Prof. Willy. Sekarang silakan Ibu Komsia. Terima kasih Prof. Icang atas waktunya. Mas Ari, ini ada sudah saya lipetin itu hampir tiap halaman. Ya nanti mungkin bisa diambil, saya tidak tahu atau ngambil di ruang saya atau nanti saya titipkan ke Mbak Wiji. Boleh. Nanti lihat aja ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan saya, bukan pertanyaan lah, komentar lah. Baik, Bu. Yang pertama adalah tentang ini pertama tentang penjelasan fenomena itu terlalu panjang, ya. Di fenomena itu terlalu panjang sehingga menjadi tidak fokus, ya. Jadi nanti perlu perlu diperbaiki lagi lah gitu. Jadi ada beberapa yang tidak relevan juga. Contohnya adalah kenaikan dan penurunan return saham harus pakai tabel, nggak perlu gitu. Apalagi terus per perusahaan gitu ya, itu tidak perlu. Jadi dijelaskan saja tentang yang volatilitasnya itu tinggi, itu ya. Volatilitas dari return sahamnya itu tinggi, itu yang perlu di ini. Kemudian research gap juga kurang tajam. Baik, Bu. Di sini research gap itu sangat penting untuk menjelaskan nanti novelty-nya. Ya, research gap itu perlu sekali tajam supaya nanti di novelty-nya itu sangat kuat gitu. Ini yang kurang. Jadi di situ kan dijelaskan nanti akan ada proksi baru begitu kan? Loh, kok tiba-tiba muncul proksi baru gitu. Nah, itu kan berarti harus lihat dari penelitian sebelumnya ada apa kelemahan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan proksi-proksi itu gitu. Ya. Kemudian juga yang perumusan masalah. Jadi perumusan masalah itu jangan tiba-tiba pertanyaan penelitian. Gitu. Jadi harus ada harus ada prolognya dulu, pendahuluannya dulu. Ya. Pendahuluannya dulu itu. Ibu. Kemudian juga di sini nantinya itu ada variabel intervening atau semuanya itu menjadi variabel independen ya gitu loh. Tadi pertanyaannya Prof. Etik tadi itu menjadi satu model gitu. Nah ini perlu didiskusikan lagi gitu. Ya itu kalau nampaknya itu menjadi intervening berarti di perumusan masalahnya pun juga harus ada tentang pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung gitu. Kalau itu ada yang intervening ya nanti diperbaiki. Kemudian juga tentang manfaat itu manfaatnya itu bagi teori nggak ada. Hanya manfaat bagi akademisi itu tentang malah cerita tentang kurikulum gitu kan. Gitu. Kalau kurikulum itu berarti nanti adalah untuk pendidikan. Tapi ini sebetulnya kalau S3 itu lebih banyak kepada manfaat teorinya ya, pada teorinya seperti apa. Nanti ya dijelaskan. Kemudian tentang pembatasan penelitian. Pembatasan penelitian itu nampaknya merupakan ruang lingkup ya. Merupakan ruang lingkup. Nah, kalau ruang lingkup itu di situ ceritanya tentang sampel gitu ya. Betul. Tentang sampel yang dibatasi begitu. Nah, ini yang mungkin nanti bisa redundant dengan di bab 3 tentang sampel. Ya, makanya namanya pembatasan penelitian itu pembatasan masalahnya atau ruang lingkupnya gitu. Nanti perlu didiskusikan lagi gitu. Baik. Kemudian lainnya adalah sama seperti yang ditanyakan oleh Prof. Etik tadi mengenai relevansi teori akuntansi positif. Jadi di situ dijelaskan bahwa teori akuntansi positif itu sebetulnya adalah lebih kepada kebijakan akuntansi.
Ini kan bukan tentang kebijakan akuntansi kan? Iya, mohon maaf. Nah, ini tolong nanti relevansi itu ya disampaikan. Kemudian ini juga tentang masih di bab 2 itu variabel kontrol. Variabel kontrol itu apa ya perlu ya di bab 2 gitu. Karena variabel kontrol itu sebetulnya adalah variabel kontrol itu variabel yang ditambahkan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam rangka untuk supaya meningkatkan R-square kan gitu kan. Jadi nggak perlu di teorinya, tapi masuk di dalam penelitian sebelumnya dan juga nanti di bab 3. Ya, jadi tidak perlu variabel kontrol itu masuk di dalam teorinya itu gitu. Ya. Oke, kemudian untuk penelitian terdahulu tolong sebelum tabel itu dinarasi dulu ya. Dinarasi dulu itu per paragraf gitu per penelitian. Kemudian sama ya rangka konseptual juga sama, dinarasi dulu argumentasinya apa, hubungan antar variabel itu, variabel yang segitu banyaknya itu seperti apa. Kemudian mungkin sama dengan profetik tadi ya, kok modelnya ada 2 gitu ya. Maka itu menjadi intervening atau sebetulnya memang terpisah gitu. Nanti mungkin perlu didiskusikan lah dengan promotornya ya. Kemudian hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah sebetulnya argumentasi peneliti. Ya, hipotesis itu argumentasi si peneliti diperkuat dengan penelitian sebelumnya. Jadi jangan penelitian sebelumnya terlebih dahulu, tapi argumentasinya Mas Ari dulu seperti apa, hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya ya. Ini perlu direvisi. Kemudian juga untuk hipotesis 1 itu kan ada bisnis strategi berpengaruh positif gitu ya. Iya, sedangkan di depan itu dijelaskan tentang jenis strategi. Ya kan? Ada apa itu? Ada 4 ya? Iya, 4. Ada 4. Nah, 4 itu kan kemungkinan memiliki pengaruh yang berbeda-beda kan? Ada yang positif, ada yang negatif loh. Iya. Berbeda kan gitulah. Jadi jangan menjadi satu menjadi pengaruh positif semua. Argumentasinya bisa berbeda-beda itu ya. Tolong nanti direvisi juga. Baik, kemudian untuk yang hipotesis 3 dan 4 itu sebaiknya langsung di situ adalah memperkuat atau memperlemah. Jadi jangan mengatakan pemoderasi, tapi langsung saja di situ memperkuat atau memperlemah ya. Jadi lebih spesifik begitu. Kemudian desain penelitian. Nah, di dalam desain penelitian itu juga nanti redundant dengan sub-sub di bawahnya. Ya, redundant kan, itu kan 2 kali penjelasan. Nah, itu tolong menggunakan 6 komponen rancangan penelitiannya UMAS sekarang. Ya, ada unit analisisnya, time horizon-nya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang definisi operasional variabel nih. Definisi operasional variabel dan pengukuran itu sebaiknya ya definisi variabelnya gitu. Terus pengukurannya juga saya mohon maaf ini saya tidak begitu jelas itu. Contohnya adalah yang strategi tadi. Yang strategi itu pengukurannya masing-masing begitu tapi tidak masuk di dalam 4 strategi tadi. Gitu. Jadi ngukurnya masing-masing, kemudian nanti masuk ke dalam setiap jenis strateginya seperti apa gitu. Jadi antara pengukuran dengan variabelnya itu menjadi nggak nyambung begitu. Nah, ini tolong nanti diperjelas ya, diperjelas. Baik, Bu. Ya, kemudian tadi uji beda sama dengan profetik ya. Jadi uji beda dulu baru nanti ke sensitivitas. Nah, uji bedanya itu menggunakan independent t-test ya. Iya, Bu. Nah, independent t-test itu kan hanya 2 anunya, jenis industrinya. Sekarang jenis industrinya ada berapa? Ada berapa? Nggak bisa. Kalau industrinya itu lebih dari 2, nggak mungkin pakai independent t-test. Oh iya, mohon maaf. Ya, nanti cari pisau yang lain ya, metode analisis data yang lain. Baik, baik. Terima kasih Prof. Icang, itu komentar saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Komsia. Sekarang giliran Bu Ipon ya. Ya, terima kasih Prof. Icang. Andi ya,
Sudah bagus sampai di ujian proposal. Ya, Coba ditampilkan itu konseptual berpikirnya. Ya. Ini Bu. Nah ini di kerangka berpikir. Ibu akan tanya mulai dari bisnis strategi. Ya, Bisnis strateginya ini nanti mau menggunakan porter atau menggunakan punyanya tipologinya Miles and Snow. Sebentar Bu. Ya. Untuk izin jawab, Ibu Ivon. Ya. Untuk bisnis strategi, kebetulan saya menggunakan Bentley Goody et al. 2017. Nah, Bentley Goody et al. 2017 ini mengacu pada tipologi Miles and Snow yang menjelaskan bahwa dalam strategi bisnis itu terdapat 4 kriteria yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu prospektor, defender, analyzer, dan reaktor. Yeah. Nah, jadi nanti di sini pengukuran dari Bentley coba ada 6 komponen. Nah, dari 6 komponen ini akan dihitung tiap-tiap perusahaan. Lalu setelah dapat nilai tiap-tiap komponen akan dilakukan pemeringkatan lagi dalam metode sistem kuintil. Nah, jadi nanti akan dijumlah berapa nilai skor tiap-tiap komponen. Sehingga nanti akan didapatkanlah skor secara keseluruhan yang mengarahkan pada tipe strategi. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, jadi kalau begitu, hipotesa yang pertama itu harus dibagi 4 sesuai dengan tipologinya. Oh, baik, Bu. Ya, karena baik. Kalau tidak cocok dengan tipologinya juga agak sulit. Baik, nah, Bu. Kemudian itu 410 ya perusahaannya ya? Iya, populasinya Bu dari 2015. Populasinya. Ya, tapi apakah dipakai semua? Tidak, Bu. Tidak ya. Ya. Nah, itu nanti diperhatikan juga karena perusahaan besar, perusahaan kecil, mana yang analyzer, ya. Mana yang defender. Baik, Bu. Pokoknya di 4 tipologi itu tadi. Ya, baik. Nah, kemudian mengenai CSP, Corporate Social Performance. Nah, di CSP ini apakah indikatornya itu tidak ada yang sama dengan corporate reputation? Indikator dari CSP. Iya, indikator dari CSP. Tidak ada, Bu. Coba lihat yang dari CSP-nya mana? CSP. Mana ya? Bentar, Bu. Oh, CSP ada di sini, Bu. Ini, Bu. CSP. Ini CSP ada 6, kemudian mohon maaf Ibu ada 8 kalau yang ya, 6. Terus tadi 8. Nah, namun demikian kalau saudara perhatikan ini kan kalau dikaitkan dengan stock return itu nanti ada yang indikatornya itu sama. Salah satu contohnya itu adalah misalnya ada total penjualan. Iya, Bu. Ya toh kalau kita menggunakan ROA atau menggunakan stock return itu tadi kan ada net income segala macam toh. Iya, iya. Ya, nah itu adalah salah satu indikator yang nanti bakalan sama. Baik. Maka otomatis sebaiknya perlu diperhatikan itu. Apakah reputation-nya itu identik dengan stock return atau reputation-nya itu menggunakan indikator yang lain. Karena kalau setahu Ibu, corporate reputation itu hanya satu yang dipakai oleh Sandi, yaitu financial-nya itu tadi. Iya. Padahal itu ada 6.
ada 6 indikator atau dimensi ya kalau Ibu bilang itu yang berkaitan dengan reputation. Iya, Bu. Nah, jadi itu perlu diperhatikan itu. Baik, Bu. Ya, nanti kalau misalnya ini ya Ibu kasih apa namanya jurnalnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Ivon. Oke, kemudian, nah corporate reputation ini sebetulnya tidak bisa ditambahin. Ini kan ada ROA. Tuh ada MKTB, terus ada size, ada beta, ada growth. Ini kan tumpuan nanti sama yang di stock return itu. Betul tidak? Stock return. Kalau stock return, mohon maaf Ibu. Ini return saham ini. Ya. Nah, returnnya ini kan nanti diambilnya dari mana? Apakah langsung dari pasar atau dihitung dulu stock returnnya? Dihitung dulu Bu, karena ingin melihat return ekspektasian. Oke. Nah, kemudian lihat ini di competitive advantage. Di competitive advantage itu pakai CR, customer relationship. Di bawahnya ada sales dan account receivable. Ya. Nah, itu sementara kan kalau kita melihat dari yang CP tadi, corporate CR ya, corporate reputation, itu kan ada yang sama ini. Nah, ini. Ya. Untuk menghitung ROA. Ya. Ya. Nah, jadi itu diperhatikan. Mungkin corporate reputation-nya jangan pakai yang ini deh kalau Ibu bilang. Ya, karena reputation itu tidak dilihat dari ini saja, banyak sekali yang bisa dilihat. Baik, tapi kalau pakai ukuran financial saja kan kurang tepat begitu. Kita bilang aja kinerja perusahaan. Kalau sudah begitu, ya toh? Baik, nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan tumpuk-tumpuk nanti. Baik, Bu. Oke, jadi competitive advantage tadi diperhatikan, corporate reputation, ya toh. Kemudian sama satunya lagi business strategy tadi. Baik, ya. Bu. Oke, nah kemudian coba di apa namanya? Bentar. Ada di catatan Ibu soalnya. Iya, Ibu. Nah, sebetulnya benefitnya menggunakan reputation itu apa? Itu harusnya bisa dijelaskan. Apa sih manfaatnya? Kenapa kok Ari itu menggunakan reputation? Ya, benefitnya apa? Kemudian apa alasannya pakai Miles and Snow tipologi? Memang itu suatu hal yang bagus, tetapi semua perusahaan kalau tidak bisa apa namanya ada tipologi yang sama, terus bagaimana? Sebetulnya nanti juga bisa uji beda, tetapi nanti mesti hati-hati ya menghitungnya ya. Baik, Bu. Karena kalau dilihat dari yang 30 perusahaan tadi, itu mana yang defender, mana yang analyzer. Jangan-jangan nanti cuma ada 1-2 perusahaan, itu yang perlu diperhatikan. Baik, Bu. Jadi kan nanti nggak seimbang kalau uji beda. Iya. Ya. Terus penelitian sebelumnya, kalau bisa diupdate, ada yang tahun 91. Terus lagi tadi ada yang ditambahkan dengan information technology ya. Nah, tapi kok datanya jurnalnya tahun 86. Sekarang udah tahun 2020 kan bedanya jauh banget. Mohon maaf. Ya, jadi indikator yang digunakan kalau untuk information technology gunakan yang dekat antara tahun 2020 itu banyak kok sekarang. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Dan gunakan jurnal-jurnal bahasa asing karena toh nanti bagian dari disertasinya itu masuk ke jurnal internasional. Iya, Ibu. Ya. Kemudian kalau modelnya itu dijadikan satu, mungkin malah lebih baik pakai PLS deh. Oh iya, ya. Bu. Baik. Kemudian variabel kontrolnya itu kok banyak banget sih, 6. Itu nanti dipikirkan. Iya, Ibu. Contohnya misalnya salah satu itu leverage. Leverage itu kalau mempengaruhi reputation nanti menjadi bad reputation.
Nah, kitanya kan maunya good reputation kan, bukan bad reputation. Makin banyak hutang itu kan nanti tidak memberikan reputasi yang baik. Baik, Bu. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Ya, mungkin itu aja dari Ibu. Terima kasih Prof. Icang. Terima kasih Bu Ivon. Ya, Bu Ivon, terima kasih. Sekarang kita masuk ke promotor dan kopromotor. Kopromotor silakan Bu Regina. Bu Regina silakan. Terima kasih Prof. Icang. Selamat siang Profesor dan para dokter. Mas Ari, saya tidak banyak mungkin karena sudah banyak input-input dari yang luar biasa dari para profesor dan Bu Ivon. Yang terutama mungkin itu nanti kita lihat lagi pengukuran ya. Pengukurannya yang kelihatannya memang di dalamnya ada ROA, kemudian kontrol variabelnya juga ada ROA, nanti kita lihat lagi. Kemudian juga masukan dari Bu Komsiah juga tadi dan Bu Eti itu yang juga penting sekali, terutama untuk ini urutan dan alur dari penyampaian di bab 1 ya, karena memang ya kepanjangan itu sebenarnya kalau para profesor tahu itu tadinya lebih panjang lagi sebetulnya sebenarnya sudah dipersingkat oleh Mas Ari tapi tetap saja masih panjang. Mungkin saya kira itu sebagai ini kita untuk masukan kita, nanti kita lihat lagi semuanya. Dari saya Prof. Icang sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih. Silakan Pak Riyadno. Baik, Prof. Icang, terima kasih Prof. Icang selaku ketua. Kemudian para penguji yang saya hormati, sesama tim promotor juga yang saya hormati, Pak Ari ya, yang berbahagia tentu saja sampai saat maju proposal ya. Jujur, karena saya juga tim promotor, jadi otomatis saya tidak akan menanyakan, menguji tidak ya kan, sesuai dengan posisinya. Jadi saya cuma pertama memberi selamat, kedua jujur saya juga katakan sebenarnya apa yang ditulis oleh Pak Ari ini sudah, ya saya pikir sudah bagus lah, sudah secara umum sudah di atas rata-rata ya. Terima kasih Pak. Bahwa ada kekurangannya itu pasti ya, makanya tadi masukan-masukan yang sangat bagus, mulai dari Prof. Eti, Prof. Willy, Bu Komsia maupun Bu Ivon ya kan, itu perlu dicatat baik-baik. Secara umum tadi saya katakanlah sedikit men-stressing itu kaitannya dengan novelty itu di CPS ya. CSP kembali itu ya kan. Jadi clear tadi dari Prof. Eti. Terus kemudian tadi dari Prof. Willy di penelitian terdahulu harus di-linkkan dengan perbedaannya dengan penelitian yang diajukan kan gitu. Dikaitkan kemudian muncul di fenomena kan gitu ya. Begitu juga dari Bu Komsia ngelihat di metode gitu ya. Juga ini dan Bu Ivon tadi harus di link bisnis strategi dengan 4 tipenya itu pengukurannya kan, related ke situ. Itu memang itu masih agak miss di situ ya. Itu yang nanti perlu di Nah, secara umum istilahnya tadi perlu dicatat baik-baik. Dan terima kasih kepada para penguji yang sudah memberikan masukan, yang intinya sebenarnya untuk perbaikan disertasinya Pak Ari sendiri ya. Ya Pak. Kita terima dengan lapang dada ya. Siap Pak. Baik. Begitu aja Prof. Icang, saya kembalikan, silakan Prof. Terima kasih Pak. Sekarang giliran Pak pembimbing penguji. Ya Prof. Prof. Baik, terima kasih Prof. Icang. Terima kasih Prof. Eti, Prof. Willy, Bu Dr. Komsia, Bu Dr. Ivon Augustin, dan tentunya Bu Regina dan Muhammad Nuryatno, sama-sama satu tim sebagai pembimbing dari Pak Ari Eksandi. Upaya Pak Ari Eksandi ini sudah
luar biasa, sangat intens ya kita diskusi, walaupun kasih, Pak. bisa lewat WA, bisa lewat Zoom ya, ada tengah malam. Iya. Jadi kita lewat media apapun kita coba lakukan untuk diskusi terkait dengan proposal ini. Tapi ternyata beberapa tadi masukan yang dari para penguji sangat bagus ya. Kalau saya kategorikan tadi di bab 1 itu bagaimana Pak Hari mengidentifikasi masalah gitu ya. Iya, Pak. Dan pembatasan masalah, ruang lingkupnya bagaimana harus diperjelas. Kemudian fenomena-fenomena yang memang harus bisa diringkas ya, nanti kita ringkas. Walaupun kemarin sebenarnya kita juga sudah upayakan bagaimana supaya ringkas di bab 1, tapi ternyata masih harus kita perbaiki lagi ya, baik, Hari ya. Baik. Nanti terkait dengan rumusan masalah tadi juga nanti kalau sebagaimana disampaikan Prof. Neti, Bu Kom, kemudian Pak Billy dan Bu Yvonne, kemungkinan kalau modelnya nanti tadi kita lakukan perbaikan, berarti maka kaitannya dengan perumusan masalah juga akan direvisi. Kemudian hipotesis ya, tadi juga sama ya. Lagi tadi terkait dengan bisnis strategi, jadi kan kita bagi sub-sub hipotesis. Kemudian yang terkait di bab 2 tadi juga bagaimana grand teori dan middle-nya. Terus juga penelitian terdahulu tadi disampaikan juga dibuat narasi dulu, baru tabel, termasuk update ya. Kemarin sebenarnya sudah kita sampaikan juga update untuk penelitian-penelitian terdahulu ya. Jadi tolong Hari cari, termasuk nanti Bu Yvonne sudah menawarkan ada jurnal-jurnal terkait dengan apa tadi CSP ya, CSP sama ini nanti sehingga bisa update untuk apa namanya penelitian terdahulu. Dan juga nanti perbaikan terhadap kerangka penelitian dan tentunya hipotesis ya sesuai dengan tadi perubahan-perubahan yang mungkin akan dilakukan. Terus terkait dengan bab 3 tadi Bu Komsyah menyampaikan desain penelitian ikuti polanya sekarang nanti kita lihat. Terus juga penjelasan tadi populasi sampel ya, bagaimana alasan-alasan mengambil kriteria sampel tadi blok ini ya, jam lagi. Kemudian juga definisi operasional dan ukuran itu memang kita harus kembali lagi juga ke bab 2 ya, di mana di bab 2 sudah ada penjelasan-penjelasan terkait dengan variabel ini. Juga saya catat bahwa misalnya penelitiannya Tang Liu ya, Chen et al. Itu juga belum muncul di tabel, jadi mungkin itu nanti juga. Oh iya, baik. Termasuk yang teknologi tadi ya. Baik, Pak. Kemudian terkait dengan tadi kalau memang akan dilakukan uji beda, memang benar kalau hanya lebih dari 2 kelompok sampel tidak bisa pakai uji beda di tes. Bisa juga menggunakan alat yang lain, misalnya Kuster Wallis atau lain, nanti kita cek aja di ya. Baik, itu saja feedback dari Prof. Icang sebagai pembimbing, saya, Bu Regina, dan Pak Muhammad Noyanto. Saya kembalikan ke Prof. Icang. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Para penguji. Pak Hari gimana? Masih mau terus? Cukup mungkin, Prof. Oke deh, kalau gitu tunggu sebentar ya. Ya, Prof. Nah, tunggu penilaiannya. Tunggu ya. Iya, Prof. Mohon maaf. Nilainya belum ya, Pak? Pak Murtanto belum. Ya, Mbak. Ya, Prof.
Scroll saja, Mbak. Sambil nunggu ya, Ibu cuman memberikan informasi aja. Ya, Bu. Itu nanti kalau yang tipologi, walaupun yang terbaru itu kan ada tadi tahun 2017 ya. Iya, Bu, betul. Tapi tetap punyanya Miles and Snow itu harus dimasukkan. Ya. Ya, jadi tulisan aslinya itu memang dari situ yang tahun 78 itu. Iya, betul. Nggak apa-apa. Baik Ibu Yvonne, terima kasih. Ya, dan kriterianya itu di punyanya Miles and Snow itu bagus sekali. Iya, Bu. Ya. Baik. Oke, nah kemudian kalau yang Reputation itu punyanya Von Brun sebetulnya. Von Brun and Sunley ya, Bu ya, kalau nggak salah. Iya, itu yang bagus kalau Ibu bilang untuk ukuran Reputation. Baik, nanti saya ganti itu mungkin, Bu. Ya. Walaupun itu memang agak lama, tahun 2005 atau 2006 itu kalau nggak salah ya. Betul, nah, Bu. tapi nanti dibandingkan aja dengan yang punyanya Ari. Oh iya, baik. Ya itu cuma tambahan aja supaya tahu begitu ini ada di mana ya. Baik Ibu, makasih Ibu. Ya. Oke. Oke, Andi. Halo, Pak Andi. Ya, Pak. Ya, Prof. Rupanya nilainya sudah keluar. Baik, Prof. Jadi Pak Andi mendapatkan nilai 88,50 atau A-. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih, Prof. Ya, Bapak selamat Ibu. ya. Terima kasih. Oke. Selamat Pak Ari. Terima kasih Pak Murtanto, terima kasih Pak Nuryatno, terima kasih Ibu Regina, Ibu Komsia, terima kasih Ibu Yvonne, terima kasih Prof. Eti, terima kasih Prof. Willy, Arafat, terima kasih atas masukan-masukannya. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang begitu maksimal. Oke, selamat ya. Baik Prof. Icang, terima kasih Prof. Icang. Ya, selamat. Nanti ya, Ibu. Di ujian berikutnya jangan cuma dapat A-, tapi harus dapat A. Ya, ya Bu. Ya. Ya. Inilah Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Willy, Prof. Eti. Salam, terima kasih semuanya. Om juga. Pak Ari sukses. Prof. Eti. Ya, ya, Liv ya, makasih. Ya, mau ikut seminar saya soalnya. Ya, ya. Hai. Bukom. Bukom. Ya. Dini.